Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita akan membaca doa bersama-sama. Semoga dengan ini akan mendapat ilmu serta dapat berkah dari Allah SWT. Oke, berdoa dimulai. Sudah selesai? Baik, sebelum saya mengajukan pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada semua? Hadir. Oke, hadir. Oke, hari ini Bapak akan kasih tahu tentang pelajaran hari ini adalah PKN tentang aneka ragam suku, budaya, bangsa dan sosial dan agama di negara kita, di Indonesia, yaitu negeri Ibu Pertiwi tercinta. Jadi saya sebelum menyampaikan mungkin kita menjelaskan ulasan sedikit ya. Mungkin yang sudah pernah melihat ada beberapa orang-orang suku bangsa kita yang tinggal di tempat tinggal kita. Mungkin dari kalian itu sudah sering melihat ya, dari teman kita, dari orang lain, teman sebaya atau teman di sekolah yang melihat ada beberapa mereka ragam warna kulit dengan ciri khas etnis ya. Karena sekarang kita udah sangat beragam sekali. Dan hari ini akan membawakan semacam ini namanya poster. Kita akan bahas dulu mengenai poster ini. Jadi kita akan bahas pertama ada cukup beragam tentang ada namanya ini adalah poster pertama ya tentang pakaian adat sekaligus bikin identitas dari suku apa? Suku di negara kita. Nah, coba saya menjelaskan sedikit, coba kita bacakan sama-sama. Ini pakaian adatnya apa? Dari Raja itu pakaian adatnya namanya ya nyering Aceh besar. ya Aceh besar. Jadi kalau di pakaian adat ini memang berada di suatu provinsi di Aceh, di Sumatera Utara, di pulaunya. Di sana tuh ada ragam suku-suku seperti suku Aceh asal di sana tuh ya. Siapa sih pernah mendengar teman kita yang mayoritas itu orang Aceh? Bagaimana belum ada, tapi kalau kita di lingkungan kita mungkin sudah sering melihat orang Aceh. Itu mungkin cukup banyak. Kita ada pakaian adat berikutnya mungkin dari Sumatera Utara. Itu apa namanya? Yang nyaring? Pakaian adat Tapanuli Selatan. Tapanuli? Selatan. Selatan. Oke, itu seperti pakaian adat tradisional di provinsi Sumatera Utara. Baru kita akan bahas, setelah membahas kita ini baru saya sampaikan. Jadi di sini cukup beragam ya. Ada juga dari Sumatera Selatan ada pakaian adat namanya Aisan Gede. Kayak pakaian adat orang di Palembang tuh. Ya saya biasa lihat ada pernikahan tuh. Itu banyak sekali macam-macam pakaian adat yang dipakai. Contoh kayak pakaian adat Sumatera Selatan, ada dari Sumatera Barat. Itu seperti pakaian adat Minang namanya Padang Kota. Sebut pakaian adat Minang. Siapa yang di keluarga punya keturunan Padang? Orang Minang? Maka tidak ada, tapi kalau Bapak sendiri pernah, Bapak sendiri juga salah satunya juga keturunan dari keturunan Minang. Nama adat ini nama pakai adat Minang. Mungkin dari bentuknya dari gambar tuh mungkin kelihatannya seperti ada kopiah besar ya, sinding ya. Terus dari pakaian adat Melayu,
Cuma kayak Riau, dengan kepala Riau itu pakai adatnya dengan pakai adat dengan baju di kepala Riau. Oke, itu kan seperti pakai adatnya sama ya. Ini sama-sama dari suku Melayu. Biasanya sana di Kepulauan Riau atau di Riau, mayoritas sana itu mungkin ada suku apa saja di sana. Jadi ada suku Melayu, itu mayoritas di sana. Dan mungkin pakai adat itu pengaruh. Terus ada lagi ada pakaian adat dari Sumatera cukup banyak ya. Misalnya dari Bangka Belitung, kemudian dari Lampung, ada dari Bengkulu. Itu rata-rata tuh pakai adat itu Melayu ya. Itu ada berapa Melayu dua jenis ya. Ada Melayu apa di kedua ini? Ada Melayu Bangka Belitung dari Surabaya. Ada Nyaring. Ada Melayu Bengkulu. Jadi sana tuh ada pakai Melayu tapi ada dua jenis yang berbeda. Saya kira provinsi. Oke, dan Lampung ke adatnya ini berbeda namanya tulang bawang. Tulang bawang. Ya, tulang bawang. Mungkin ada juga tuh. Oke, kalau sampai sini udah paham ya tentang pada kayak adat dengan suku ada di Pulau Sumatera. Oke, saya mau tanya biasanya Juna tuh suku apa? Suku Melayu. Melayu di mana? Tahu kan? Biasanya tuh suku biasakan untuk kita harus mengetahui juga kita dari suku dan ras. Sebenarnya kalau Bapak sendiri sih adalah orang Padang, suku Minang contohnya. Kalau Juna kan mungkin suku Melayu. Terus siapa kalau Pai itu suku apa? Hah? Jawa itu jauh di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah tuh banyak sekali sana tuh. Ada Jawa ada di Semarang, ada juga Jawa di Solo. Biasanya gitu ya. Ada dari keturunan ayahnya atau Dari ibunya. ibunya ada ayahnya? Ayahnya suku Dayak. Udah ya. Dayak tuh kayak suku-suku banyak juga ya. Aneka ragam suku-suku yang udah terjadi lagi di Indonesia. Itu sih salah satu dari suku ras kita. Di sini ada berikutnya kita lanjut dari Jawa ya. Kayak DKI itu ada dari pakaian adatnya seperti apa? Kayak pakaian ini nama pakaian apa? Pengantin Betawi. Pengantin Betawi itu di sana tuh di Jakarta tuh kita sebagai ada suku Betawi. Di sini banyak sekali suku Betawi yang nginep di sana ya. Mungkin ya kalian tuh ada yang dari suku Betawi? Mungkin sangat jarang ya. Namanya orang-orang Betawi yang tinggal di Pontianak atau di sekolah kita ya. Itu jarang sekali nemuin. Ciri-ciri orang Betawi ini kayak kalian di gambar tuh kan kalian kulitnya tuh kayak sama matang. Kemudian tinggi badan itu pendek-pendek lah. Kalau kita melihat dari sekilas ya dari orang-orang Betawi. Udah terus semuanya dari mana lagi dari Jawa Barat dengan Jawa Barat itu apa? Sunda Sigar. Nah itu kalau kita bahas itu mungkin suku ada di Jawa Barat tuh kebanyakan tuh mayoritas itu suku apa? Di Jawa Barat. Mungkin kalau Pak Ikan dari Jawa Tengah ya. Itu suku Jawa ya. Oke, kalau saya sih mungkin tahu ya. Di Jawa Barat tuh suku yang mendiam di sana tuh adalah suku Sunda. Itu kayak kita melihat orang yang pakai belangkong tuh, belangkong khas Sunda tuh. Itu namanya suku Sunda. Terus yang berikutnya di Banten pakai adatnya apa? Itu sangat banyak sebenarnya. Kita bahasnya satu-satu. Ini suku apa? Jawa Tengah. Pakai adatnya apa? Deskap dan kebaya. Deskap dan kebaya. Seperti pakaian adat buat siapa yang ya? Siapa ya? Bunda Pai ya? Juga orang Jawa ya? Mungkin kayak seperti ini kan ya? Pakai adatnya di tempat asal ya? Oh gitu. Seperti kapan pakai kebaya ya? Ya saya di Jawa Tengah di Banten dan Jawa tuh memang suku Jawa. Suku Jawa banyak sekali. Ada suku dari
Misalnya ada Jawa di Tulungagung, kemudian ada Jawa di Semarang ya. Ada juga Jawanya ada suku Jawa dari di daerah ini, apa namanya? Jawa di daerah istimewa Jakarta. ya Jakarta itu Arjuna. Jadi di bahasa Postak nih. Di suku daerah istimewa Yogyakarta itu, karena di sana itu kebanyakan itu suku Jawa, tapi Jawanya adalah Jawa Yogyakarta. Mungkin seperti tempat tinggal siapa ya, mungkin para nenek itu orang-orang Jawa yang tinggal di migrasi Pontianak kan dari Jawa ke sini, itu kebanyakan adalah orang Jawa di Yogyakarta. Kemudian ada Jawa Timur. Siapa yang pernah melihat ini Jawa Timur? Itu dia pakai ada apa? Madura. Oke, Madura. Nah, saya kebetulan suku Madura. Siapa sih yang kenal suku Madura di sekolah? Suku Madura tuh ya biasa lihat di lingkungan teman atau di tempat yang tinggal kita. Itu biasa aja kan orang-orang itu jadi itu dia orangnya hitam-hitam ya. Jadi saya hitam-hitam ya. Hah? Itu hitam-hitam orangnya. Kayak si Gina sih. Gina kan orang itu hitam ya. Dari suku apa ya? Melayu. Tapi kan keturunan dari mana? Jawa. Melayu campur Jawa. Oh, main yang di Jawa, berarti di Jawa tuh Madura kan ya? Kan. Oh, bukan ya? Kenapa bawahnya ini hitam benar ya? Oke, kita hanya interaksi bahas sama-sama ya. Nah, kalau sudah sampai Jawa, di Kalimantan ada suku apa sana? Kan kita kan tinggal di Kalimantan, mungkin tahu lah suku-suku apa saja. Coba di Kalimantan kan ada banyak suku di Pulau Kalimantan. Yang pertama itu Kalimantan Barat, Kalimantan Barat. Jadi tempat tinggal kita. Ada tahu itu suku-suku apa saja sih itu? Melayu Sambas. Sambas, lalu budaya Banjar. Oke, kita membahas itu dulu. Di Kalimantan, di pulau ini, ya kita pijak tuh beberapa banyak suku. Seperti yang betul dikatakan siapa namanya? Bagus. Bagus, betul itu suku Melayu Sambas. Ya, memang tinggal di Sambas, Minyami di Sambas. Kemudian situ suku Dayak. Itu siapa yang nggak beli? Pai itu betul ya? Memang ikut dari ayah ya. Itu namanya suku Dayak. Tapi Dayak di sini ada berbagi. Jadi ada Dayak pedalaman, ada Dayak di apa ya? Di perkotaan, dengan ada Dayak di daerah di Kalimantan Timur. Itu disebut di sini pakai adatnya tuh mungkin jelas sebetulnya pakai adat Melayu Sambas dengan pakai adat dan jadi suku Banjar. Karena di daerah di Pulau Kalimantan ada suku Banjar. Oke, ciri khas itu mungkin kulitnya tuh kayak kalau matang ya, ada suku Banjar. Mungkin saya ada kurang informasi soal ini. Oke, saya lanjutkan dari nama suku-suku ada di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ini ada beberapa suku. Saya pakai adat. Coba pakai adat mana saja sini di poster ini. Di Sulawesi, dari Gorontalo sampai Sulawesi Barat. Coba itu Pak sebutkan. Pakai adat apa saja di Pulau Sulawesi? Mungkin agak jelaskan sedikit ya. Pakaian adat Manado, pakaian adat Poso, pakaian adat Bubung Gina, Wabung Gina sama sama Samani, Oke. pakaian adat Makassar, pakaian adat Majene. Jadi ini, oke, kita akan bahas di situ ya, di terdapat adat dan suku-suku di Pulau Sulawesi. Seperti Juna dan Bagus bacakan, oke. Di sini pakai adatnya kayak pakai adat di Poso, di Sulawesi Tengah, ada juga dari Bantung Guyan, dari Sulawesi Tenggara, ada dari pakaian Makassar dan Manajeme dari Sulawesi Barat.
Jadi ya saya mau tanya dulu di suku di Sulawesi apa saja mendiami di situ. Suku-suku itu ya diamin di Pulau Sulawesi. Mungkin dari warga-warganya yang punya suku, salah satu suku dari Sulawesi. Saya contoh satu sana tuh banyak tuh adalah suku Bugis. Karena suku Bugis itu kan dikenal suku asli yang ada di Pulau Sulawesi. Itu paling diamin di sana. Oke ya, ciri khas itu sama dari fisiknya ya. Oke, harus selalu matang dengan postur tubuhnya tuh agak pendek ya. Siapa sih yang tahu? Siapa yang sudah punya keluarganya tuh selesai suku Bugis? Tidak ada ya, rata-rata tuh ada yang Jawa, ada yang Dayak ya, rata-ratanya. Oke, berikutnya nanti dari suku Bali. Mungkin sudah melihat pakai ayat yang satu ini. Sagung, Bayar Sagung. Kau pakai sagung nggak? Oke, pakai sagung itu pakai adat asli dari Pulau Bali. Dari suku sana tuh adalah suku Bali. Contohnya tuh gimana ya? Ada suku Bulelek dengan suku asli di sana tuh bernama suku Bali, suku Ganyan nggak salah. Kita melihat dari peta penduduk. Tapi di daerah kita di Kalimantan itu ada suku orang-orang yang dari orang Bali. Tapi tinggalnya di Sungai Raya atau di tempat cukup daerah Ngasoy ya. Itu kebanyakan itu adalah orang-orang Bali yang tinggal di situ. Itu banyak kesana tuh mengungsi ke daerah sini nama agama besar. Terus berikutnya ada ini ada apa? Ini suku. Ini adalah pakai adat dari Nusa Tenggara. Ada dua ya, antara barat dengan Timur. Oke. Coba ini pakaian ini apa namanya? Lombok dan berikutnya. Akote. Itu pakaian tradisional di ada di Pulau Nusa Tenggara. Ada dua. Oke, berikutnya adalah ini Maluku ada dua. Jadi kayak ada apa? Ada Ambon, Maluku Utara. Oke, itu pakai adatnya di sana. Itu suku asli di sana itu adalah suku Ambon atau suku Ternate dan Tidore. Itu adalah suku asli dari Mediame di Pulau Maluku. Yang terakhir itu suku apa? Irajaya. Terus? Oke, coba pakai adatnya itu dari ketiga suku ini, ketiga daerah ini beda-beda ya. Oke, lucukan betul? Jale, dengan Ewer. Ewer. Itu pakai adat ya, ada di suku di Pulau Irajaya ini Irajaya. Sekarang ini yang dinama menjadi Papua. Jadi suku di Papua tuh suku apa? Suku-suku yang tinggal di Papua tuh mungkin yang belum tahu ya. Oke, baik kayak Bapak akan sampaikan. Di Papua, kebanyakan suku di sana itu adalah suku Asmat. Ada suku Asmat, ada suku Timika, ada di sana tuh banyak. Itu banyak didiamin di Papua. Itu suku Papua itu, jadi kita sudah lihat ciri-ciri ya. Orang ini tuh hitam ya, hitam dengan rambut rambut gimbal. Kau tahu dari mana? Kau tahu kalau orang Papua itu rambutnya gimbal? Oke, ya mungkin melihat mungkin dia melihat di buku atau di buku sejarah atau di televisi ya, lihat orang-orang Papua ya. Tuh, oke betul. Orang Papua tuh mungkin ciri khas tuh mungkin hitam dengan rambut gimbal. Itu kan memang ciri khasnya. Itu masih banyak saya jelaskan. Oke, selanjutnya ini ada bahas cukup banyak tentang
Nah, ini ada beberapa. Sini ada rumah adat dengan alat musik. Jadi kan saya akan bahas itu satu-satu. Jadi rumah adat mulai dari yang atas. Ada tahu? Coba dibacakan satu-satu dari rumah adat tersebut. Silakan. Satu-satu. Mulai dari si Bagus, baca dari sini sampai sini. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Enggak, Namanya. dari nama provinsi dengan rumah adatnya. Sumatera Barat, Market, Sumatera Selatan, Market, Oke, yang ini. Sumatera Barat, Atau mungkin kurang jelas ya? Iya. Oke, saya akan cari poster yang satu lagi. Oke, poster ini cukup jelas. Oke, mana yang ini? Mungkin poster ini versi jelasnya. Bisa melihat ya? Oke, saya taruh ya. Biar lebih nyaman. Biar lebih nyaman membacanya. Oke, silakan Bagus bacakan dari ini sampai sini. Yang nyaring ya, Rumah Aceh, dengan rumah adatnya. Rumah Adat Aceh dan Salam, Baca dari Salam. Rumah Balai Batak Toba, Dari Barat, Sumatera Barat, Rumah Gadang, Sumatera Barat, Barat Barat, Rumah Rakit, Sumatera Selatan, Selatan, oke. Salaso Datu Kembar, Riau, Riau. Oke, Riau. Satunya? Salaso Datu Kembar, Di Kepulauan Riau. Oke. Satunya? Rumah Panggung, Jambi, Jambi. Rumah Bumbungan Limas, Oke. Rumah Limas, Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Yang berikutnya? Rumah Lowo Sesat, Lampung, Oke, ini di Lampung nama rumah adatnya mungkin namanya agak lucu ya. Itu namanya rumah adat Lowo Sesat. Mungkin saya tidak tahu mengapa ada nama rumah adat yang seperti itu ya. Mungkin dari si teman ini dari orang Lampung atau siapa mungkin tahu ya tentang apa nama rumah adat itu nama Lowo Sesat. Soalnya namanya lumayan lucu ya. Oke, berikutnya si dari Jawa sampai ini dari Pulau Jawa sampai sini si nah aja jaga baca dari sini sampai sini. Rumah Kebaya, Jakarta, Kata oke. Kasepuhan, Jawa Barat, Jawa Barat, Kasepuhan, Banten, Rumah Joglo, Jawa Tengah, Rumah Joglo, Yogyakarta, Rumah Joglo, Jawa Timur, Timur, Nata, Bali, oke. Rumah Dalam Loka Samawar, Nusa Tenggara Barat, Sau Ata Mosa, Laki Tanah, Nusa Tenggara Timur. Oke, sampai Nusa Tenggara Timur ya. Oke, itu saya bahas dulu ya. Untuk ada dua rumah adat yang sama kayak di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mungkin seperti saya sampaikan di awal itu Yogyakarta rumah adat tersebut dari dua suku yang beda. Ada Jawa dari Jawa Tengah, ada juga Jawa dari Yogyakarta. Bisa dibilang ini rumah Joglo ini adalah bekas itu kayak istana ya, rumah istana kayak istana raja-raja itu di sini lah tempatnya. Oke, berikutnya dari Kalimantan dari Pulau Kalimantan sampai Sulawesi. Coba si siapa ya? Pak I, itu Pak I dari orang yang suku Dayak atau suku Jawa. Silakan baca dari Kalimantan sampai Sulawesi. Kalimantan Barat, Rumah Panjang, Rumah Panjang. Kalimantan Timur, Rumah Lamin, Amin. Kalimantan Tengah, Rumah Gutang,
Kalimantan Utara rumah Baloy, Kalimantan Selatan rumah Banjar, Kalimantan Utara Belewangko, Gorontalo rumah Pusat, Sulawesi Barat rumah Tongkonan, Sulawesi Tengah rumah Suraja, Sulawesi Tenggara rumah Laikas, Sulawesi Selatan Tongkonan. Tongkonan oke. Terakhir si Juna bacakan sisanya dari Maluku sampai Papua. Maluku rumah Bayi Leo, Maluku Utara rumah Bayi Leo, Papua rumah Hongri, Papua rumah Honai, Papua Barat rumah Honai. Oke, ya, kita akan bahas dulu satu-satu. Dari untuk rumah adat di Maluku itu ada dua versi. Di rumah adat namanya rumah Baleo itu ada dua versi kan, ada Maluku Selatan, Maluku Utara dan Maluku. Itu rumah adatnya itu berupa pesisir. Dan untuk di Papua itu rumah Honai, bentuknya kayak seperti ini, cuma anggaran berbeda. Honai yang ada di Papua, di provinsi Papua, waktu Honai itu kayak ada apa namanya, kayak jerami apa nih? Ada jerami coklat ya, untuk ya. Zaman Honai warna yang satunya itu menggunakan rumah kayak kayu. Oke, itu dia di hutan. Oke, ada lagi saya menyampaikan tentang alat musik. Ada yang tahu tentang alat musik ini? Tahu. Tahu. Tahunya alat musik apa yang tidak tahu? Gendang Melayu. Oh, Gendang Melayu yang Juna tahu ya? Oke, Gendang Melayu itu dari mana? Dari daerah mana dia? Bangka Belitung. Oh, ya Belitung. Berarti Juna tahu soal alat musik ya? Oke, yang selain Juna ada tahu? Gambus. Hah? Gambus. Oke, gambus itu dari mana? Tadi Jambi. Jadi tahu bagus juga ya. Pengetahuan bagus tuh mengenai alat musik. Ada selain itu? Gendang. Oh, Gendang dari mana? Jawa. Oh, Jawa. Oh, dari ngikut ibu ya? Oh, ikut ibunya mah tahu deh ya soal musik ini. Mungkin si satu lagi ada mungkin yang tahu musik apa? Tifa. Tipe yang mana? Tifa ini. Tifa. Jadi dari mana? Dari mana? Oh, yang ini. Dia dari mana? Dari Maluku. Oh, Maluku. Oke. Oke, rata-rata di sini udah paham ya soal musik namanya. Selebihnya mungkin ya. Di dalam musik kita ini itu banyak sekali, seperti contohnya ada angklung dari Jawa, kemudian ada panting dari Kalimantan, kemudian ada sasando itu dari seperti gitar, seperti main senar gitar lah. Kemudian ada dari gambus mungkin juga tahu ya, dari mengikut Jambi ya. Ada akordio, ada Suling Saluang. Oke, nah dari jauh dari Sumatera Barat. Kemudian dari sitar, ada juga dari Kenong. Kenong. Oke, dari Kenong dari Jawa. Dari daerah Jawa. Oke, dari si Fu. itu dari Maluku. Rebab. Ada Rebab, ada lagi dengan Jawa. Jawa. Oke, ini ada saja gong. Jawa. Jawa. Ini Gendang. Gendang. kita dengan Gamelan. bung. Ini betul gamelan, tapi nama lain adalah bonan. Bonan itu adalah itu gendang versi mininya. Teman-teman lihat, ada gonggong, ada bulatan gonggong kecil-kecil tuh. Itu namanya bonan. Yang besar-besar ini bernama gong. Gong di Jawa tuh bunyi ping. Itu yang bisa main musik Jawa tuh. Tuh gong. Terus
Sampai kemudian ini adalah Benda. serunai. Bukan benda, ini apa namanya? Serunai ya. Oke, serunai. Ini ada lado, ada gintong, ada kecapi, oke. Ini ada ceng-ceng. Oh, ceng-ceng dari Bali. Musik ya di Bali tuh yang paling siap sesuai main tarian apa namanya? Gado-gado. Kecak. Di lado, oke. Ini Rifa, Doli, Doli. main benda Melayu. Nah, sampai di bagian Tifa, Marwat, Bintang Daya. ada Dayak, dengan Diva. oke, mungkin yang nyebut bintang Dayak mungkin sudah tahu ya. Dari alat musik satu ini. Jadi adalah alat musik yang berada di suku-suku di Indonesia. Oke, ada beberapa. Ini ada tahu tentang ini apa? Senjata tradisional. Mungkin selebihnya mungkin Bapak akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu ini adalah senjata rencong dari Aceh. Ada juga dari ini kebanyakan di sini ada banyak keris, ada juga dari pakai. Ah ya, betul sekali. Di sini kebanyakan itu keris, golok dengan kebanyakan apa? Ya, betul sekali. Bentar. Itu kebanyakan tuh seperti itu. Tapi untuk masa keris ada beberapa versi. Ada keris dari Jambi, ada keris dari Sumatera, ada juga dari Bangka Belitung, ada juga dari Bengkulu, Jawa Tengah, ada dari Bali, Tenggara, sampai ada juga dari ada sampai di keris yang paling unik. Jadi namanya keris Gorontalo. Jadi bisa dibilang senjata tradisional yang di negara Indonesia kebanyakan tuh adalah keris banding dengan celurit. Itu paling banyak ya? Oh, itu paling banyak di setiap daerah masing-masing ya? Enggak. Oke lah, kebanyakan begitu. Ya, ada senjata tradisional jarang namanya apa namanya? Pisau belati sebelah tadi ada terdapat di mana? barat Di tengah Papua Timur. Oke. Jadi ibaratnya di belati pas di senjata belati itu mereka di Papua. Tapi untuk sama tapi punya mereka beda-beda. Yang beda itu apa? Jadi yang semuanya dianggap dari keris ya oke lah kalau sama keris sampai jeruk ya. Lu saya bedanya apa? Yang beda. Nah, coba ngetes dulu kepahaman dari sedidiknya. Yang mungkin sudah tahu mengenai kebanyakan keris, pisau, keris apa dia? Tidak, ceruit sampai golok ya. Dia banyak yang sama ya. Jadi hanya bedanya apa? Bentuk. Jadi bentuk ya. Ini bentuknya ya. Bisa sampai ke mungkin bedanya ada di sini. Seperti rencong. Di rencong. Kemudian ada badik. Ada sampai ini ada sampai dia pisau. Parang. Apa namanya di Maluku? Parang salaku ya. Nah, itu mungkin juga ya bedanya. Mungkin sudah tahu nggak ya? Mungkin dari Juna, Pai sampai Bagus sudah tahu ya. Karena kebanyakan senjata adat di negara kita kebanyakan adalah tuh seperti keris, ceruit dan bantik dan golok. Itu paling banyak. Oke, untuk pelajaran hari ini udah selesai. Jadi hanya mengetes kembali. Yang pertama tuh untuk senjata adat itu paling banyak itu variasi apa? Coba saya lihat. Keris, golok, celurit. Oke, itu paling banyak yang ditemuin. Saya itu mendiami antara Pulau Sumatera sampai Sulawesi ya.
Oke, kalau gitu udah bagus. Terus yang suku yang si bayi coba pertanyaan suku-suku yang banyaknya di Pulau Kalimantan apa? Kalimantan suku Nyaring? Melayu. Melayu. Oke, Melayu. Ada lagi selain itu? Oke, di Kalimantan. Terus ada lagi? Dayak. Dayak. Oke, Dayak. Itu paling banyak dijamin di Pulau Kalimantan ya? Oke, ini yang terakhir ya. Ini terakhir rumah adat di siapa tahu rumah adat di Kalimantan Barat? Nama panjang. Rumah panjang mungkin sudah tahu ya nama rumah panjang. Mungkin sudah tahu ya soal mungkin kalau sosial mungkin sudah tahu ya. Dalam sosial itu mungkin banyak hal seperti mungkin sudah melihat kayak pertemanan atau di keluarga atau di sekolah itu kan termasuk dari sosial. Ibarat kita ini harus bisa berteman atau punya toleransi. Kayaknya harus punya itu. Terus oke. Hanya itu. Yang saya sampaikan ya terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila mungkin materi saya kurang memuaskan atau gimana. Tapi inilah yang kita belajar sama-sama, masuk saya sendiri sebagai guru juga perlu belajar. Yang mengucapkan terima kasih dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.